Baik, mungkin tanpa berpanjang lebar, saya kira nanti Karena kesempatan akan ada pertama Kang Yayan diskusi-diskusi akan seru selanjutnya, jangan mengantarkan lupa dulu like dan diskusi kita tekan pada tombol subscribe. malam hari ini. Sebelumnya mungkin sedikit sebagai pengantar diskusi bahwa sampai hari ini di Prolegnas 2020 RUU BPIP RUU HIP masih menjadi masih menjadi target dari Prolegnas 2020. Kalau kemarin sebetulnya permintaannya kan di Prolegnas 2020 ini RUU HIP sudah dikeluarkan dulu gitu ya. Kalau kata saya permintaannya kemarin sebetulnya seperti itu, tapi ternyata masih ada di Prolegnas 2020. Tentu ini menjadi catatan kita karena dalam pengajuan kemarin lewat surprise presiden yang sudah didukung oleh 5 menteri dan diketuai oleh Prof. Mahfud, itu sebetulnya kita sudah akan bergeser ke RUU BPIP yang nanti dalam prosesnya akan diperlukan FGD atau semacam fokus group discussion untuk bisa kita telaah dulu sebetulnya seperti apa maksud dari RUU BPIP. Tentunya karena sebetulnya BPIP ini sudah punya lembaga dan ini mungkin sebetulnya sebagai upaya untuk memperkuat payung hukum kita bahwa RUU terkait Pancasila ini menjadi sesuatu hal yang krusial yang harus kita benahi dan kita kuatkan dalam payung hukum dan regulasi yang lebih berlaku. Saya kira itu sebagai sedikit pengantar, mungkin selanjutnya ke Kang Yayan untuk nanti soalnya kepada kedua narasumber. Terima kasih, silakan Kang Yayan. Terima kasih Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama kepada para narasumber yang baru Pak Fauzan Amar yang hadir, kemudian Pak Amir Shah masih mengikuti rapat. Terima kasih atas kesediaannya juga teman-teman semua yang bisa hadir. Perlu saya sampaikan bahwa ini adalah diskusi kedua Genial. Yang pertama itu diskusi kajian filsafat. Itu rutin nanti setiap malam Jumat. Diskusi malam Jumatan kita mengkaji tema-tema filsafat dengan pembicara Direktur Eksekutif Lembaga Agama, Studi Agama dan Filsafat. Kemudian selanjutnya kita akan mengadakan diskusi malam mingguan. Nah, diskusi malam mingguan ini kita diskusi yang terkait dengan tema-tema terbaru atau juga terkait dengan tema-tema gaya hidup. Nah, termasuk ini Genial ini merupakan portal berita dan pemikiran dan sangat terbuka kepada siapapun untuk menuangkan pemikiran, gagasan, opininya di Genial. Katakanlah kalau dalam bahasa filosof Jerman Jürgen Habermas itu Genial ini menjadi semacam public sphere, ruang publik di mana semua orang bisa mengeluarkan, berkontestasi dalam pikiran dan gagasannya. Itu terkait dengan Genial. Yang kedua terkait dengan RUU BPIP ini saya kira termasuk salah satu lembaga atau webinar pertama atau yang awal-awal kita berbicara tentang perubahan dari RUU HIP menjadi RUU BIP. Ini menyusul dari surat presiden terkait daftar inventaris masalah. Ini perlu saya sampaikan bahwa kalau kita melihat draft RUU BPIP ini, jadi ini sudah mengubah RUU HIP ya. Kalau RUU HIP itu ada 10 bab dan 10 pasal, kemudian dalam RUU BPIP ini ada 7 bab dan 17 pasal. Kemudian dalam RUU BPIP juga dalam konsideran disebutkan atau memasukkan TAP MPRS 25 tahun 66 tentang pelarangan PKI dan ajaran komunisme, marxisme dan leninisme. Kemudian di dalam RUU BPIP juga ada tahap 1 tahun 2003 Undang-Undang Anti Terorisme, Undang-Undang Ormas, kemudian juga ada Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Jadi RUU BPIP ini 100% mungkin bisa dikatakan sangat berbeda dengan RUU HIP yang kemudian kemarin menuai pro kontra di tengah masyarakat. Dan di RUU BPIP ini hanya mengatur tentang tujuan, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP. Jadi ini sangat menarik, saya kira
setelah pro kontra rame di masyarakat, Pak Jokowi, Presiden Jokowi, kemudian lembaga DPR dengan Ketua Ibu Puan Maharani mendengar aspirasi masyarakat dengan penuh seksama, kemudian mempertimbangkan aspirasi masyarakat itu. Jadi saya kira Pak Presiden Jokowi maupun Ibu Puan Maharani dan pimpinan DPR lainnya mencerminkan sikap negarawan sejati yang begitu aspiratif, penerima masukan dari masyarakat, dan juga kemudian masukan-masukan itu mengubah yang tadinya rencana UU HIP menjadi RUU BPIP. Jadi sekali lagi Genial sangat mengapresiasi Pak Presiden Jokowi juga Ibu Ketua DPR yang begitu negarawan, begitu terbuka, begitu aspiratif menerima masukan dari masyarakat. Dan saya kira diskusi kali ini adalah juga bagian dari pembahasan RUU BIP yang kemudian DPR dan pemerintah mempersilahkan segenap elemen masyarakat untuk memberikan tanggapan, kritik, dan masukan untuk penyempurnaan draft DIM RUU BPIP ini. Jadi kita harus bersyukur Pak Presiden Jokowi dan Ibu Puan Maharani memberikan kesejukan di tengah masyarakat dan bisa mencari jalan keluar di tengah kontroversi yang ada dengan terbitnya atau dengan surpres RUU BPIP yang kemudian itu mengubah RUU HIP. Jadi saya pikir berbicara RUU HIP sudah tidak relevan lagi, kita menuju kepada RUU BPIP. Nah, di hadapan kita sudah ada dua narasumber, yang pertama dari Wasekjen Majelis Ulama Indonesia, Pak Amir Syah Tambunan, yang kedua dari Pak Fauzan Amar, Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia PDI Perjuangan. Selamat berdiskusi Mbak Mita, selamat datang Bapak Ibu semua, serta terima kasih kepada Pak Fauzan Amar dan Pak Amir Syah Tambunan. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya saya persilahkan kepada Ibu Mita. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yayan selaku pemimpin redaksi Jenel ID yang tadi sudah menyampaikan sambutannya, dan saya kira ini apresiatif sekali bahwa sebetulnya di RUU BPIP ini sudah sangat berubah jauh ya dari RUU HIP yang kemarin sebetulnya sedikit menimbulkan polemik. Nah, jadi saya kira ini merupakan hal yang sangat baik bagi kita dan kesempatan untuk memberikan banyak masukan ya, karena masih menunggu terkait daftar inventarisasi masalah, bahwa tadi tujuan dan fungsi wewenang struktur BPIP itu harus dikuatkan dengan RUU ini. Baik Bapak Ibu, sekali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru saja bergabung di acara Zoom pada malam hari ini. Baik sekali, sekarang karena Bang Amir Syah Wasekjen MUI belum bergabung ya, mungkin saya kira kesempatan pertama kami berikan kepada Mas Fauzan Ahmad. Sudah bergabung ya Mas Fauzan? Siap. Ya, baik. Waktu kami berikan kepada Mas Fauzan Amar, mungkin 15 menit Mas Fauzan, supaya nanti segera Bang Amir bergabung. Kemudian kita akan punya waktu diskusi yang lebih panjang. Silakan Mas Fauzan. Baik, terima kasih Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah diundang di acara diskusi pada malam minggu ini. Jadi kita isi malam minggu daripada keluyuran karena masih belum aman, kita isi dengan diskusi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi sesuai dengan permintaan dari panitia, yakni adalah tentang RUU dari RUU HIP ke RUU BPIP. Jadi kalau kita lihat kaidah fikih disebutkan al-muhafadzatu 'alal qadimis sholi wal ahdu bil jadidil asla. Mempertahankan nilai lama yang masih baik dan mengambil nilai-nilai baru, inovasi yang lebih baik. Saya melihat perubahan undang-undang ini, saya kira kalau di dalam ilmu fikih seperti ini konteksnya. Jadi ada yang masih baik dipertahankan, ya, yang tidak baik dihapus gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat misalnya, ini tadi sudah disinggung oleh Kang Yayan. Jadi saya kemarin melihat ini ada surat dari Presiden. Ya. Ini bisa terlihat nggak ya? Apakah terlihat? Halo? Ya, terlihat Mas. Terlihat. Nah, ini surat dari Presiden
kepada DPR. Ya, intinya surat itu adalah substansi dari surpres dan DIM, daftar inventaris masalah RUU BPIP itu ada, saya melihatnya ada 8 ini. Pertama, pemerintah telah merubah total judul dan isi RUU HIP menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Yang kedua, tadi sudah disinggung Kang Yayan, ya, dari 10 bab 60 pasal menjadi 7 bab 17 pasal. Konsideran mengingat, dalam konsideran mengingat sudah dimasukkan TAP MPRS nomor 25 tentang pelarangan PKI, ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Ini yang menimbulkan polemik di masyarakat. Kemudian ada juga konsideran TAP MPR nomor 1 tahun 2003, tadi sudah disinggung ya, Undang Terorisme, Undang-Undang Ormas, dan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Beberapa pasal kontroversial dalam RUU HIP sudah tidak terdapat lagi dalam RUU BIP, misalnya tentang Trisila dan Ekasila. Kemudian yang keenam, RUU BPIP hanya berisi pasal-pasal yang mengatur ketentuan tentang tujuan, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP. Jadi tidak lagi bicara tentang tafsir Pancasila, tentang ideologi dan sebagainya, haluan ideologi dan sebagainya. Nah, ini yang paling penting juga adalah di poin ke-7, pemerintah dan DPR bersepakat daftar inventaris masalah DIM RUU BP tersebut tidak akan segera dibahas dalam waktu dekat. Nah, ini saya kira ini harus saya tebalkan ya supaya kita jangan sampai menimbulkan kesalahan pemahaman. Alasannya adalah pertama, mempersilahkan segenap elemen masyarakat memberikan tanggapan, kritik dan masukan untuk penyempurnaan draft DIM RUU BPIP dan menjadikannya sebagai dokumen terbuka untuk publik. Jadi saya kira kalau Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan seperti apa DIM-nya, ya, kemudian RUU-nya yang berubah menjadi BPIP seperti apa, itu silakan karena ini adalah terbuka untuk publik. Yang kedua adalah memberi kesempatan pemerintah untuk menyelesaikan wabah pandemi COVID-19. Jadi dalam hal ini DPR ini kalau kita lihat juga tidak akan memaksakan diri ya karena memang pemerintah sekarang sedang fokus pada penanganan COVID-19. Nah, yang kedelapan, jika situasi dan sudah mulai kondusif dan elemen masyarakat sudah memberikan saran dan masukan tentang RUU BPIP ini kepada DPR dan pemerintah, barulah pembahasan RUU BP ini akan dilanjutkan oleh DPR bersama pemerintah. Jadi ini saya kira substansi dari surat Presiden nomor R32 /Pres/07/2020. Nah, kita lihat bagaimana respon Ketua DPR. DPR dan pemerintah sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas, tetapi akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan, dan kritik terhadap konsep RUU tersebut. Ini pernyataan resmi dari Ketua DPR pada saat menerima utusan dari pemerintah. Bapak sekalian saya hormati, kalau kita lihat misalnya, ini sudah ada ya, Bapak Ibu bisa lihat dokumennya, ada daftar inventaris masalah rancangan undang-undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi namanya sudah tidak lagi HIP, tapi adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Termasuk di sini namanya juga sudah berubah menjadi Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, saya kira ini yang paling penting untuk kita ketahui supaya tidak menimbulkan bias pemahaman. Nah, kalau kita lihat mengapa sih sebenarnya RUU BPIP ini penting ya? Kalau kita lihat ada dua alasan. Pertama adalah alasan alasan sosiologis ya. Bahwa kita lihat sejak zaman Orde Baru tumbang tahun 98 sampai sekarang ini, pembinaan ideologi Pancasila itu seolah-olah dilupakan. Misalnya kita bisa melihat ya, dulu pada zaman Orde Baru, ya, semua hal yang berbau Orde Baru itu dianggap jelek. Sehingga pada zaman Presiden Habibie, TAP MPR nomor 2, MPR 78 tentang P4 dihapus, dicabut.
BP 7 dibubarkan. Mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran pokok di sekolah perguruan tinggi juga dihapus. Kita bisa lihat ini, Undang-Undang nomor 39 tahun 89 tentang Sisdiknas, ya, Undang-Undang nomor 2 tahun 89 Sisdiknas itu masih mencantumkan tentang pelajaran Pancasila. Tetapi kalau kita lihat di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 37, pelajaran Pancasila sudah tidak ada. Ini adalah sebuah kenyataan. Nah, oleh karena itu apa? Tafsir Pancasila diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Sekolah, perguruan tinggi boleh memasukkan mata pelajaran Pancasila, boleh juga tidak. Nah ini, setiap orang, kelompok bebas menafsirkan sila-sila Pancasila sesuai seleranya masing-masing. Nah, kemudian terjadi amnesia terhadap Pancasila. Merupakan sejarah lahirnya, merupakan penggali Pancasila, filsafat dasarnya, sila-sila Pancasila, dan juga meninggalkan Pancasila. Kita bisa melihat misalnya tahun 2003 ada seorang calon hakim Mahkamah Konstitusi yang gelarnya sampai 9 itu, ketika tes and proper test di DPR, itu menyebutkan sila-sila dalam Pancasila, saya tidak hafal. Bulan Maret kemarin, ya, seorang finalis Putri Indonesia ketika ditanya tentang sila-sila Pancasila, itu juga tidak hafal. Padahal kita tahu finalis Putri Indonesia terkenal salah satunya adalah karena cerdas itu. Nah ini kondisinya seperti itu. Kemudian, Bapak sekalian saya hormati, nah, di sisi lain juga ada ancaman ideologi transnasional. Komunisme, ekstremisme beragama, liberalisme, dan lain sebagainya. Ini ancaman ideologi ini sampai hari ini masih terus ada. Kemudian kita lihat ya, komunisme mau tidak mau, suka tidak suka masih menghantui bangsa kita ya, karena beliau komunis ini ya, kita pernah eksis tahun PKI tahun pemberontakan tahun 26, pemberontakan tahun 48, juga pemberontakan tahun 65, dan bahkan pernah menjadi partai pemilu dengan suara terbanyak keempat. Nah, padahal kalau kita lihat ya, sebenarnya di dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu tidak ada ruang bagi PKI untuk dapat hidup. Nah ini makanya kontroversi di masyarakat tentang RUHP ini, kemudian TAP MPR ini dimasukkan di dalam konsideran. Kemudian ya kita lihat juga misalnya adalah di dalam undang-undang hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, ini juga jelas sebenarnya tidak ada ruang PKI untuk dapat hidup. Misalnya pasal 107A, pasal 107C, pasal 107D, dan pasal 107E, yang mana di sini dengan jelas bahwa sesungguhnya barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme, marxisme, leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya, ini dapat dipidana. Nah ini, Bapak Ibu sekalian saya hormati, berikutnya adalah kalau kita lihat ya, apa dampak ketidakhadiran negara dalam pembinaan mental ideologi bangsa. Misalnya survei PPIM tahun 2018, ya, guru itu ada 33% ya, anjurkan berperang wujudkan negara agama. Kemudian survei CISROM tahun 2018, 36,5% mahasiswa kampus Islam setuju negara khilafah. Kemudian ada 7 kampus perguruan tinggi negeri menurut surveinya BNPT yang terpapar ekstremisme beragama. Kemudian survei Alfara tahun 2017, PNS itu ada 19,4% tidak setuju Pancasila. Nah inilah saya kira menjadi satu keprihatinan bersama. Nah ini beberapa contoh ya, misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana liberalisme, globalisasi memudahkan kepentingan asing untuk masuk. Ya, kita lihat bagaimana penghapusan hambatan arus modal barang dan jasa, produk asing membanjiri pasar Indonesia, ketergantungan ekonomi domestik dan ekonomi internasional, ini juga masuk. Kemudian 1% penduduk menguasai 46,6% kekayaan nasional, ini survei Global Data Books. Ini. Kemudian sektor kehidupan masyarakat juga dikuasai oleh asing, ya. Termasuk adalah melemahkan suatu bangsa dengan melemahkan pemudanya. Ini juga dari mulai hedonisme, narkoba, LGBT, dan sebagainya. Nah ini. Kita lihat misalnya kasus-kasus narkoba yang terbesar ya.
ada 6 kasus penangkapan terbesar. Kemudian ini juga terjadi bagaimana LGBT itu juga sudah masuk sampai ke Asia. Ya, bahkan anaknya Guy, istri PM Singapura, dukung cabut undang-undang anti homoseksual. Ini sudah ke tetangga kita. Parlemen Thailand siap legalkan pernikahan sama jenis. Sudah masuk ke tetangga kita. Kemudian kita lihat di Indonesia, UNDP kucurkan 100,8 miliar untuk dukung LGBT Indonesia dan 3 negara Asia. Nah, ini adalah data. Kemudian terbaru, ya, fakta isu Unilever dukung LGBT, pamer logo baru hingga jawaban perusahaan soal norma. Kita lihat misalnya bahkan Unilever itu memboikot Facebook. Nah, Pancasila hilang dari memori kolektif bangsa pada fase misalnya di tahun 2012, ya itu sudah mulai sosialisasi 4 pilar oleh kehidupan berbangsa dan negara oleh MPR. Itu pun penggunaan diksi pilar itu digugat di Mahkamah Konstitusi sehingga sekarang tidak lagi menggunakan diksi 4 pilar kehidupan berbangsa dan negara. Kemudian tahun 2007 dibentuk UKP PIP melalui Perpres, ya, nomor 54 tahun 2017, kemudian tahun 2018 adalah tahun perubahan kelembagaan UKP PIP menjadi BPIP melalui Perpres nomor 7 tahun 2018. Jadi dari tahun periode 98 sampai 2012, selama kurang lebih 20 tahun itu, Pancasila nyaris dilupakan oleh bangsa ini. Nah, inilah sehingga kemudian Jokowi menekan Perpres tentang UKP PIP menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dua lembaga inilah saya kira, Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dan BPIP inilah yang bertugas membentuk mental ideologi bangsa di era reformasi. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana asbabul wurud RUU ini, sebenarnya kita lihat di sini dari pidatonya Ketua MPR. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2019 menyatakan, upaya pemantapan mental bangsa, pemerintah telah membentuk suatu badan khusus bernama Badan Pembinaan Pancasila berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 2018. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Presiden Joko Widodo dalam menjaga ideologi bangsa. Lebih daripada itu, nah ini, ke depan kita perlu mempunyai payung hukum yang kokoh dalam bentuk sebuah undang-undang mengenai pembinaan ideologi Pancasila. Ini resmi pidato Ketua MPR tanggal 20 Oktober pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Jadi kalau kita lihat payung hukumnya, setelah tadi kondisi sosiologi seperti itu, mengapa perlu payung hukum? Ini pertama kali dicetuskan oleh Ketua MPR. Kemudian DPR pada tanggal 17 Desember mengesahkan program legislasi nasional. Ada 248 RUU. Awalnya RUU ini adalah pembinaan haluan ideologi Pancasila. Ada kata pembinaannya. DPR lalu menyusun prolegnas prioritas tahun 2020 sebanyak 50 RUU. Nah, RUU PHIP masuk di dalamnya, kemudian DPR menugaskan Balik untuk menyusun RUU PHIP. Inilah proses perjalanannya. Nah, sekarang ini tugas pembinaan ideologi Pancasila hanya dipayungi peraturan presiden. Dan itu tergantung nanti presiden ke depan. Kalau ternyata presiden ke depan tidak setuju, bisa saja perpresan dicabut. Padahal tugas pembinaan ideologi Pancasila adalah tugas negara. Makanya diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang teknis. Nah, sehingga kemudian tadi undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, ini jadi sifatnya teknis tadi. Kemudian, Bapak sekalian saya hormati, nah ini, jadi ini perpresnya, ya, nomor 7 tahun 2018. Nah, kalau kita lihat misalnya, ada ketimpangan pengaturan kelembagaan. Arsip nasional itu aja diatur dengan undang-undang. Perpustakaan Nasional, BMKG, Kuartir Nasional, Palang Merah, diatur dengan undang-undang. Nah, sementara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diatur dengan peraturan presiden. Jadi di sini ada ketimpangan. Padahal kan pembinaan ideologi Pancasila juga penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kemudian kontroversi dan penolakan terhadap RUU ideologi Pancasila, ya. Kalau kita lihat kronologi penyusunannya di Badan Legislasi DPR ini adalah RUU usulan komisi rapat panja penyusunan RUU tentang haluan ideologi Pancasila. Itu sudah dibahas dari mulai
terakhir pertama itu adalah rapat balik dalam rangka penyusunan PHIP. Jadi tanggal 11 Februari, kalau Bapak lihat di sini, itu namanya masih PHIP, RDIP dengan para pakar. Salah satunya yang beredar di media, misalnya dengan Pak Jimli, Profesor Jimli Asidiki dan Profesor Widodo. Profesor Aji Samukto. Kemudian, ini juga namanya masih di dalam rapat 12 Februari, itu namanya masih PHIP, Pembinaan Haluan Ilmu Pancasila. Ini paparan tim ahli. Nah, kemudian berubah ketika rapat bulan April, tanggal 8 April 2020 itu, RU-nya berubah menjadi tentang haluan ideologi Pancasila. Ada 7 fraksi dari 9 fraksi menandatangani itu. Jadi ini adalah satu dinamika yang terjadi di dalam badan legislasi. Sehingga ya kita bisa melihat bahwa itu dinamika itu sesuatu yang wajar sebenarnya itu. Kemudian rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan tentang haluan hidup Pancasila menjadi RUU usul DPR. Ini tanggal 20 April itu masih penyusunan tentang RUU haluan hidup Pancasila. Kemudian usulan komisi anggota badan legislasi, rapat badan legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas penyusunan RUU tentang ideologi Pancasila itu tanggal 22 April. Dan rapat terakhir 12 Mei adalah paripurna dalam rangka pengambilan keputusan RUU tentang haluan hidup Pancasila menjadi RUU usul DPR. Nah, ini. Jadi perjalanannya kronologinya kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu sekalian saya hormati. Kemudian, nah ini beberapa pasal kontroversial ya, yang kemudian tadi sudah disinggung oleh Kang Yayan, dihapus, dihilangkan. Ya, misalnya tentang sendi pokok Pancasila, ciri pokok Pancasila dan sebagainya. Nah, ini juga beberapa kontroversi di masyarakat bahwa RUU HIP dinilai telah menurunkan posisi Pancasila dari norma dasar menjadi norma hukum. Ya, kita lihat ya, ada yang mengatakan bahwa ini kurang kerjaan RUU Pancasila. RUU HIP mengarah ke tafsir tunggal. Nah, ini. Kontroversi lain adalah tidak memasukkan TAP MPRS tentang pelarangan komunisme. Nah, ini. Kemudian ada juga adalah polemik Trisila dan Ekasila di RUU HIP. Apa isinya? Lah ini. Kemudian penolakan HIP dari Ormas dan Purnawirawan, TNI Polri, NU Muhammadiyah, dan juga MUI yang menolak RUU tersebut. Nah, kita lihat dari 9 fraksi ini, ya, dari fraksi-fraksi DPR ini, kalau kita lihat sikapnya pada rapat balik tanggal 22 April, itu adalah seperti itu. Jadi ada yang menyetujui untuk dibahas, PDI Perjuangan, Golkar mendukung dengan sejumlah catatan, Gerindra menyetujui dengan syarat, Nasdem menyetujui, PKB menyetujui dengan catatan, PKS menyetujui dengan catatan, memasukkan TAP MPRS, dan ya kemudian PAN menyetujui dibahas dengan catatan memasukkan TAP MPRS dan PKI, P3 menyetujui dengan catatan memasukkan TAP MPRS, Demokrat tak menyampaikan pendapat dan menarik keanggotaan dari panitia kerja. Nah, ini ada di majalah Tempo edisi Juni 2020. Nah, setelah kontroversi, inilah yang terjadi, Bapak sekalian. Jadi setelah kontroversi, ada yang masih konsisten mendukung, ada yang kemudian balik badan. Biasalah itu dinamika di dalam politik. Kemudian Pak Mahfud MD mengatakan pemerintah putuskan tunda pembahasan RUU HIP. Ya, nah, sehingga kemudian usulan rancangan undang-undang pembinaan ideologi Pancasila. Nah, ya, jadi inilah Bapak Ibu sekalian, salah satu kelemahannya adalah tidak memasukkan konsideran menimbang huruf D Kepres nomor 24 tentang hari lahirnya Pancasila. Bahwa sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada 22 Juni oleh Panitia 9 dan sepakat menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus. Jadi ini mestinya satu tarikan apa? 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus. Nah ini. Ini adalah arus kuat dari masyarakat inginkan perubahan RUU HIP menjadi RUU PP. Nah jadi seperti tadi disampaikan oleh Yayan, DPR dan juga Presiden mendengar betul aspirasi masyarakat itu. RUU HIP akan diganti jadi RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, ini adalah dinamika yang terjadi di dalam undang-undang tersebut. Nah,
Jadi kata pembinaan ideologi Pancasila itu kegiatan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila agar ditegakkan, dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara negara, seluruh masyarakat di segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, usulnya ini ya, dan ini sudah didengar oleh pemerintah sehingga masuk di dalam daftar inventaris masalah. Nah, saya kira ini tentang penyelenggaraan Pancasila harus memuat tentang fungsi koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ini dijelaskan di dalam draft RUU BPIP. Pembentukan BPIP secara kelembagaan sebagai pelaksana, ya, bukan sebagai tafsir, tapi sebagai pelaksana fungsi pembinaan ideologi Pancasila. Kalau tafsir nanti bisa menjadi tafsir tunggal atau boleh jadi menjadi alat untuk menggebuk istilahnya dulu pada zaman Orde Baru. Orang-orang yang berbeda pemahamannya tentang Pancasila. Kedudukan BPIP di bawah Presiden dan bertanggung jawab pada Presiden. Kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi dan organisasi, mengintegrasikan fungsi pembinaan PIP secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan pembinaan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan. Nah, saya kira demikian Mbak Mita, ya, dari saya. Nah, jadi di sini BPIP hanya perumusan arah dasar, strategi kebijakan, unsurnya ada pengarah dan pelaksana, dan ada ketentuan hal yang lebih jauh dibahas melalui peraturan Presiden. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fauzan Amar dari PP Baitul Muslimin Indonesia. Saya kira sangat lugas dan gamblang dalam menyampaikan terkait rencana RUU BPIP. Tadi misalnya ternyata dalam tinjauannya yang disampaikan oleh Mas Fauzan bahwa tafsir Pancasila ternyata selama ini masih dipandang bebas ya, sebelum akhirnya kemudian muncul di tahun 2012. Kemudian tafsir Pancasila juga dikhawatirkan sebetulnya sebelumnya saat ini berkembang menjadi soal komunisme, transnasionalisme. Jadi memang banyak ideologi yang akhirnya tidak sengaja saling bertemu, kemudian punya kepentingan, dan mungkin ini diwaspadai jangan sampai ini menjadi sebuah hal yang bisa mendisintegrasi bangsa. Kemudian tadi ada cerita bahwa ternyata Pancasila sempat hilang memori kolektif dari masa reformasi sampai tahun 2012, yang kemudian akhirnya dikukuhkan di tahun 2018. Nah, sebetulnya fungsi Pancasila, kalau tadi disampaikan Mas Fauzan Amar, sosialisasi Pancasila itu juga dilakukan pada program 4 pilar ya, yang dilakukan oleh MPR, dan saat ini BPIP juga melakukan fungsi itu. Nah, kemudian BPIP ini nanti ketika disusun dalam RUU ini sebetulnya dalam proses untuk memayungi hukum secara teknis. Jadi nanti lebih kepada proses pelaksanaannya, jadi bukan yang dikhawatirkan banyak pihak bahwa ketakutannya adalah nanti akan menjadi tafsir tunggal. Jadi tadi ada bagaimana proses sinkronisasi antara lembaga negara, kemudian bagaimana pelaksanaan fungsi BPIP itu sendiri, dan terakhir soal bagaimana kebijakan menyeluruh dari aspek pelaksanaannya nanti ketika misalnya akan disampaikan dalam sistem pendidikan nasional kita. Baik, untuk selanjutnya saya juga selamat datang kepada Bang Amir. Bang Amir? Ya, Assalamualaikum Bang Amir. Sudah bisa ya kita bergabung? Baik, masih di kantor ya Bang Amir? Mungkin ada kendala unmute ya, belum di-mute barangkali? Ya, ya baik. Baik. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Amir. Baik, nanti saya kira Bang Amir akan menyampaikan dari mungkin sisi pandangan yang berbeda, karena yang kami ketahui bahwa MUI sebetulnya menolak ya RUU HIP ini dan juga RUU Cipta Kerja dan Omnibus Law itu, yang kemarin juga sudah ada surat edarannya, yang sudah ada surat keputusan MUI. Nah, barangkali nanti Bang Amir bisa memberikan pandangan kepada kami, untuk nanti kami juga akan berdiskusi tentang bagaimana sebetulnya posisi RUU HIP yang sekarang ini akan sudah sampai ke BPIP, tapi pada prosesnya masih ada di Prolegnas 2020. Silakan Bang Amir, mungkin 15 menit, kemudian kita akan berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Ya, jelas Bang, jelas. Baik, saya pertama menyampaikan apresiasi atas diskusi ini,
dari kawasan Menteng. Ini Menteng. Saya lagi rapat di Hotel Mercure. Jadi masih harus menggunakan protokol kesehatan. Karena itu mungkin tidak bisa terlalu lama, takut melanggar protokol kesehatan. Tadi Mas Fauzan sudah memberikan banyak pendapat, walaupun pendapatan tetap sama. Mas Fauzan, soal pendapat kita boleh banyak, pendapatannya beda nggak apa-apa. Pertama tentu terkait dengan RUU HIP, kemudian menjadi PIP. Ada judul yang menarik di diskusi di sebelah, apakah RUU dari HIP menjadi BIP merangkul atau memukul? Nah, itu diskusinya menarik itu. Satu, yang kedua, ada lagi diskusi yang berkenaan dengan HIP menjadi BIP, apakah telah sesuai dengan prosedur prolegnas? Nah, ini juga pertanyaan yang menarik. Kalau Pak Jimli bilang, mestinya dicabut dulu. Ya, dicabut dulu HIP dari prolegnas, baru diajukan lagi menjadi BIP. Jadi, ada dua soal di awal yang harus kita diskusikan. Nah, karena itu saya setuju dengan pendapat ahli hukum tata negara, Prof. Jimli, mestinya dicabut dulu HIP, baru diajukan lagi PIP. Idealnya begitu. Saya lama jadi tenaga ahli di DPR, jadi saya, Mas Fauzan, agak paham soal yang gini-gini. Ya. Nah, itu dulu mungkin yang saya coba klarifikasi sehingga ini menjadi bagian penting dalam diskusi kita nanti. Nah, itu. Yang kedua, ya, saya ingin melihat sedikit substansi ya. Kalau tadi soal prosedural, sekarang soal substansial. Jadi antara substansial dan prosedural ini penting. Karena jangan sampai kita gagal memahami prosedural, yang kemudian mengalami kegagalan yang sama di dalam memahami substansi dari RUU ini. Karena ini menurut saya ada kaitannya dengan demokrasi kita sekarang. Apakah demokrasi kita sekarang berkali-kali melakukan perubahan undang-undang pemilu, ya, apakah sudah kita berada demokrasi yang substansial atau masih prosedural? Nah, ini juga kalau saya lihat kita masih berkutat di prosedural. Jadi substansi demokrasi kita untuk menegakkan jurdil, jujur dan adil, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, ternyata masih di persimpangan jalan. Nah, dalam konteks itu, RUU HIP menjadi BIP merupakan proses demokrasi yang harus kita pahami menurut saya adalah proses demokrasi yang harus mengarah kepada substansial. Supaya demokrasi di negara kita ini bisa berjalan dengan baik. Karena membicarakan RUU adalah bagian dari politik ya, demokrasi ya, yang juga harus kita pahami tanpa dukungan rakyat, tanpa aspirasi rakyat, tidak ada artinya sebuah undang-undang. Itu harus dicatat. Meskipun yang membuat undang-undang adalah pemerintah dan DPR bersama-sama, legislatif dan eksekutif, tapi sebuah undang-undang itu tidak ada artinya kalau tidak mendapat aspirasi dan dukungan dari masyarakat. Itu perlu dicatat itu. Nah, karena itu ketika HIP tidak melalui proses dukungan dan aspirasi dari masyarakat yang baik, ya, kemudian akhirnya mendapat penolakan yang luar biasa. Nah, saya khawatir ya, karena proses dari secara prosedural, proses dari HIP menjadi BIP tidak dilakukan dengan proses secara prudent, maka ini saya khawatir juga akan mendapat penolakan yang
sama. Oleh karena itu, bagi saya, apapun yang namanya sebuah RUU, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, maka ada dua kemungkinan. Akan berujung kepada Mahkamah Konstitusi, atau juga RUU itu akan mengalami apa namanya itu ya, ya seperti apa ya, seperti macan ompong nanti, tidak mampu untuk menjadi perekat. Karena harapan Mas Fauzan tadi itu saya lihat sangat besar ketika menjelaskan asbab urut dari peristiwa Pancasila itu, yang ketika negara mengalami tantangan yang cukup berat. Apakah tantangan dalam arti betapa ideologi ya di dunia internasional, ideologi komunis, ideologi sosialis, bahkan sekarang ini ada ideologi kapitalis dan liberal yang begitu sangat kuat, itu bisa merongrong Pancasila. Jadi dalam konteks penguatan ideologi Pancasila, ya, yaitu Pancasila yang 18 Agustus, yaitu Pancasila yang pertama kali diamandemen 22 Juni, ya, 1945, bagi kita itu sudah final, given, ya. Sehingga Pancasila yang tadinya Piagam Jakarta atau yang disebut dengan Jakarta Charter yang kemudian menjadi akhirnya kita finalisasi dalam arti Pancasila 18 Agustus, menurut saya itu tidak ada perdebatan. Menurut saya itu tidak ada apa itu namanya tarik menarik lagi, itu sudah final. Dan itulah yang kemudian yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 45 sekarang. Jadi posisinya sangat tinggi sekali. Posisi Pancasila itu sangat tinggi sekali nilainya, juga berada di pembukaan Undang-Undang 45. Jika kita turunkan lagi itu Pancasila menjadi satu undang-undang, maka inilah yang bagi saya mengalami problem, ya. Jadi kita artinya sama dengan menurunkan kerja Pancasila itu sendiri. Karena dia sudah sangat tinggi posisinya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang. Oleh karena itu, ketika dia mau dimasukkan dalam satu undang-undang yang disebut dengan BIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka ada dua pertanyaan di sini. Benarkah akan melakukan pembinaan ideologi Pancasila? Ya, ini menjadi pertanyaan besar. Jangan sampai seperti kata Mas Fauzan, dia menjadi tafsir tunggal. Di mana Pancasila itu menjadi dipersoalkan ketika sebuah rejim, apakah rejim Orde Lama dan Orde Baru, justru yang mengkhianati Pancasila itu. Jangan sampai itu terjadi, mengulang sejarah kembali di, katakanlah di rejim ini. Karena rakyat tidak pernah mengkhianati Pancasila menurut saya. Karena rakyat justru mengawal, memperjuangkan, ya, sekaligus mengamalkan Pancasila itu. Pancasila itu menjadi bermasalah ketika dia sudah menjadi alat, ya, untuk memukul lawan politik. Nah, jangan sampai terjadi itu. Saya setuju dengan Mas Fauzan tadi. Nah, karena itu pertanyaan tadi di awal saya katakan, apakah BIP merangkul atau memukul? Ini pertanyaan besar bagi kita. Nah, karena itulah saya secara pribadi mengatakan bahwa perubahan dari HIP menjadi BIP, menurut saya secara prosedural, ya, itu menjadi pertanyaan besar. Karena saya katakan tadi, mengutip pendapat Prof. Jimli, ya, dia harus dicabut dulu dalam prolegnas, baru ajukan lagi. Kalau mau dibuat RUU baru, ini belum dicabut, tapi kemudian ujung-ujung diubah seperti itu. Nah, ini menurut saya jadi problem besar dalam mekanisme pengajuan di prolegnas DPR. Tapi ini karena kewenangan DPR, yaitu persoalan DPR lah yang harus mempertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Karena ini adalah negara demokrasi sekali lagi, ya, kedaulatan rakyat dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian
Majelis Permusyawaratan Rakyat bersama pemerintah ya menjalankan kedaulatan itu, yang rakyat menurut hemat saya pemegang kedaulatan di tangan rakyat itu jangan sampai rakyat Indonesia ya 2 juta lebih ini ya tidak menaruh kepercayaan kepada yang diberikan mandat kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau proses ini tidak secara prudent, sesuai dengan peraturan mekanisme ketika kita mengajukan dan sekaligus membahas sebuah undang-undang. Nah, para hadirin sekalian, karena itulah saya ingin menggarisbawahi 2 hal ya. Sebelum kita masuk kepada substansi dari RUU PIP ini, maka dalam konteks mekanisme ini menurut saya masih bermasalah. Nah, karena itu saya pribadi ya terus terang mengatakan bahwa karena ini masih bermasalah, maka ini kemudian ke depan akan mengalami masalah yang sama juga nanti dengan BIP itu sendiri, dengan HIP itu sendiri. Jadi saya tidak mempersoalkan Pancasilanya, justru Pancasila itu menurut saya sudah final, maka kita harus mengurangi perdebatan, tetapi harus memaksimalkan bagaimana pelaksanaan Pancasila itu sendiri. Nah, untuk pelaksanaan Pancasila itu, agar mampu melawan ideologi-ideologi yang merusak, merongrong negara atau Republik Indonesia, maka yang perlu kita bina ialah pembinaan ideologi bangsa ini. Supaya pembinaan ideologi bangsa ini berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, ini benar jalannya. Dan untuk melakukan pembinaan ini, menurut saya tidak tafsir tunggal. Ya, Ormas sebagai pendiri Republik ini, NU Muhammadiyah, punya otoritatif untuk menjelaskan Pancasila itu. Begitu juga ormas-ormas lain. Kalau kita ambil itu katakanlah infrastruktur dalam konteks negara, katakanlah badan-badan atau lembaga-lembaga negara, nah kemudian yang paling otoritatif memberikan pemahaman, sosialisasi Pancasila itu ialah seperti disebut Mas Fauzan tadi itu, bahwa ada kementerian yang paling melekat, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia. Satu. Yang kedua, Kementerian Pendidikan Nasional. Kemana selama ini Pancasila? Bukankah Kementerian Pendidikan Nasional punya infrastruktur yang lengkap sekolah? Bukankah Kementerian Agama punya sekolah-sekolah yang lengkap dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi? Kalau kita sepakat mempersoalkan pada implementasi. Ya, nah karena itu ketika implementasinya lemah, maka yang pertama sekali harus dituntut ialah kementerian dan lembaga negara ini harus mampu secara konsisten untuk memberikan sosialisasi, pemahaman Pancasila, sehingga Pancasila itu betul-betul dapat dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya, untuk seperti yang katakanlah sekarang, sudah ada BIP, yang BIP itu adalah keputusan dari Presiden sendiri. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kita, bahwa Dewan Pengarah, katakanlah BIP itu dibayar oleh rakyat, gajinya ratusan juta. Maka pertanyaannya sekarang ialah, apa yang dibuat oleh BIP ini? Gitu. Apa yang telah dibuat oleh BIP ini? Ini harus menjadi pertanyaan kita semua. Nah, karena itulah, maka kembali saya ingin mengatakan, ya, sekolah-sekolah ini garda terdepan untuk memberikan pemahaman terhadap Pancasila kepada anak didik kita. Bagi mereka-mereka yang katakanlah di luar lingkup sekolah, maka ada kementerian lembaga lain yang punya otoritatif. Seperti misalnya sebelum katakanlah berdirinya BIP, maka MPR melakukan sosialisasi. Menurut saya tafsir
Pancasila yang disosialisasikan oleh MPR, katakanlah MPR ya, selama ini, itu menurut saya itu langkah yang tepat, walaupun dia tidak satu-satunya yang bisa mensosialisasikan, ya, karena tadi seperti saya katakan itu ada kementerian, lembaga yang punya kewenangan untuk mensosialisasikan lewat sekolah-sekolah. Nah, terakhir saya ingin menggarisbawahi ya bahwa soal Pancasila ini adalah soal yang sangat mendasar, yang sangat mendesak, sekaligus dibutuhkan oleh bangsa Indonesia yang tanpa harus menunggu lahirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ya. Karena itu saya sebenarnya lebih tepat Badan Pembinaan Ideologi Bangsa. Jadi bangsa ini ideologi yang dibina. Cara membinanya ya harus dilakukan penguatan, berbagai penguatan di situ. Penguatan nilai-nilai Pancasila, penguatan ekonomi, penguatan sosial, penguatan lain, sehingga betul-betul negara ini kuat. Sebab kalau misalnya dalam konteks negara keadilannya tidak dibenahin, maka ideologi negara ini akan masih sangat rapuh. Kalau kekuatan ekonomi bangsa ini tidak bisa ditegakkan dengan keadilan ekonomi, maka saya khawatir ideologi kapitalis, ideologi sosialis itu justru akan merongrong negara ini. Bahkan sekaligus juga merongrong Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa sebagai pengantar untuk diskusi kita. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau sikap MUI ditanya, saya kira sikap MUI sudah jelas soal ya HIP, tapi soal BIP segera insya Allah akan kita keluarkan sikap yang secara resmi. Itu pendapat saya pribadi. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Ya, halo Bang Amir. Ya, silakan. Ya, Saya baik Bang kembalikan Amir. kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Bang Amir atas materi yang disampaikan. Tentu saja ini menjadi salah satu hal baru ya yang disampaikan oleh Bang Amir bahwa terkait bagaimana sebetulnya dalam proses substansi demokrasi kita selama ini masih terkesan prosedural, kemudian bagaimana sebetulnya RUU ini harusnya mengedepankan kedaulatan rakyat, dan pertanyaan mendasarnya adalah ya tadi karena juga Prof. Jimli pun juga sudah memberikan pandangan bahwa RUU HIP kenapa masih ada di prolegnas, kenapa tidak dicabut dulu, kemudian kenapa sudah muncul RUU BPIP tiba-tiba gitu ya tadi. Nah, kemudian catatan Bang Amir selanjutnya adalah bagaimana bila nanti misalnya Pancasila dipersoalkan sebuah rezim, misalnya yang dulu Orde Lama, kemudian berpindah Orde Baru, dan sampai pada Orde hari ini, kira-kira begitu. Jadi jangan sampai Pancasila ini menjadi alat kekuasaan. Nah, kemudian terakhir, kemudian tadi juga Bang Amir menyampaikan bagaimana sebetulnya fungsi Pancasila ini seharusnya sudah bisa dilakukan oleh kementerian-kementerian terkait, terutama misalnya lewat unit-unit sekolah, tadi misalnya Kemenak dan Kemdiknas ya, yang seharusnya memberikan proses penguatan Pancasila itu, tapi ternyata kan sampai hari ini juga fungsi-fungsi kementerian itu tidak terlalu strategis, karena ternyata tidak semua hal bisa dilakukan secara maksimal. Nah, jadi proses akhirnya adalah bagaimana sebetulnya nanti kita bersama-sama mengawal proses untuk RUU BPIP ini bisa menjadi sebuah RUU yang nanti bisa diterima banyak pihak dan tentu saja untuk menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu kira-kira dari poinnya Bang Amir. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang ingin menanyakan, silahkan bisa melalui kolom chat ataupun ingin langsung berbagi dengan kita. Baik, ada Bang Amir ya. Siapa yang akan bertanya? Silakan. Baik, silakan, ada yang ingin bertanya? Amir tuh Bang Amir, ada Bang Amir. Ya, Bang Amir silakan waktunya. Silakan. Mungkin bisa di-mute dulu, unmute, maaf. Ya, silakan Bang Amir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Ya. Amir, salam kenal, Ini Mas Adinda Amir dari mana ini? Dari kawasan Menteng. Saya mau nanya saja, bagi saya undang-undang HIP ini yang diadakan. Nggak usah dipermasalahkan Pancasila lagi. Membuat kisru. Pancasila ini kan sudah menjadi nilai-nilai bangsa. Akhirnya ini, pemerintahan Jokowi hari ini membuat kisru Pancasila lagi. Pertanyaan saya, MUI juga harus tegas lah. Hari ini MUI segera untuk mengambil tindakan. Sampai sekarang MUI cuma statement saja, menyatakan menolak, tetapi tidak pernah mencegah pembahasan di DPR secara langsung. Tapi kalau saran saya, undang-undang mengenai Pancasila nggak usah dibuat lah, Mbak. BPIP dibubarkan sajalah. Karena Pancasila ini udah bisa dimasuki dari pendidikan. Seperti tahun 80-an kita dulu kan ada PMP-nya. Udah cukup ya kita berpancasila. Tapi kan hari ini kan Pancasila untuk jadikan menjadi permasalahan untuk tren. Jadi saran saya, menurut saya mengenai undang-undang RUU HIP atau apa sekarang sudah ganti nama undang-undang RUU Badan Ideologi Pancasila itu, pembinaan ideologi Pancasila itu, saya rasa nggak perlu dibahas lagi lah. MUI segera merekomendasikan penghentian pembahasan mengenai Pancasila. Gunakan menteri-menteri, kita ada menteri Mbak, ada menteri pendidikan. Pendidikan Pancasila itu dimulai dari tingkat sekolah dasar. Seharusnya bagi hari ini adalah Menteri Pendidikan Nasional atau Mendikbud itu untuk membuat kurikulum Pancasila yang jelas. Tak perlu dibuat undang-undang. Karena mengundang-undangkan Pancasila berarti mengganggu-gugat ideologi bangsa. Ideologi jangan diganggu-gugat. Kalau dalam Al-Quran sebagai ideologi umat Islam, Pancasila ideologi bangsa Indonesia, jangan diganggu-gugat. Udah hentikan hiruk-pikuk undang-undang RUU Pancasila inilah. Biarkanlah Menteri Pendidikan menanamkan nilai Pancasila itu di mata pelajarannya. Itu solusi, Mbak. Solusi bagi bangsa ini supaya jangan kisru. Dan MUI pun harus bertegas dalam menyikapi masalah ini. Saya itu aja, Mbak. Kasihan bangsa ini kalau Pancasila diganggu-gugat. Akhirnya isunya berkembang, ada komunis dan sebagainya. Kisru bangsa ini nggak selesai, hanya gara-gara ideologi Pancasila dipertentangkan dan diungkit-ungkit lagi. Demikian saja pandangan saya, dan saya rasa Kang Yayan sepakat ini tentang ini bahwa Pancasila ini nggak usah diganggu-gugat lah. PDIP jangan cari momen lah seolah-olah pengen Pancasila sekali PDIP nih, karena Pancasila ini bukan buatan Soekarno, tapi buatan seluruh pakar-pakar tokoh-tokoh umat pada saat itu. Kebetulan Soekarno hanya sebagai tokoh yang menyampaikan ke publik. Kesepakatan bangsa, tidak usah lagi Pancasila diganggu-gugat oleh pihak-pihak manapun, termasuk yang mengklaim sebagai Pancasila sejati seperti PDIP dan sebagainya. Itu saja, Mbak. Jadi menurut saya, udah hentikanlah mengenai pembahasan Pancasila ini. Gunakanlah stakeholder Bang Amir. untuk menanamkan ideologi Pancasila kepada anak-anak generasi muda ke depan yang masih kecil-kecil, bagaimana Pancasila ini sejauh ada Indonesia terus akan berjaya. Demikian menurut saya. Jadi nggak boleh ada satu apapun kelompok mengklaim sebagai Pancasila, termasuk PDIP yang menggembur-gemburkan selama ini sebagai partai Pancasilais. Nah, Ya, itu baik aja Bang Amir, sudah kami terima ya poinnya. Demikian, Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau izin dulu ya, saya mau izin dulu menanggapin. Oh baik ya. Nah, Ya, silakan. setelah ini saya harus melanjutkan rapat ya. Mohon maaf, ini rapat saya tadi tergantung belum selesai. Jadi Mbak Nurita ya. Ya, jadi pertama kalau sikap resmi ditanya MUI soal HIP sudah jelas. Ya. Soal BIP segera akan kita keluarkan sikap. Ya, karena memang ada dua hal yang berbeda. Ya, kalau HIP kan sudah resmi di Prolegnas dan kita sudah sikapi secara tegas, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau Adinda Amirullah Hidayat mempertanyakan, ya saya kira yang dimaksud itu adalah BIP yang sekarang. Kalau HIP sudah jelas. Nah, oleh karena itu soal dari HIP ke menjadi BIP, bagi saya pribadi ini masih bermasalah. Masalahnya adalah, saya katakan tadi, dicabut dulu dari Prolegnas, ya, jangan tiba ujuk-ujuk dimasukkan lagi, dan kemudian
antara DPR dan pemerintah terjadi proses yang menurut saya tidak secara prudent dilakukan, tidak secara prosedural dalam konteks demokrasi. Jadi demokrasi itu tidak akan bisa tegak kalau antara substansi demokrasi tidak bisa ditegakkan dengan mekanisme prosedural organisasi. Jadi dia harus dua pilar yang harus ditegakkan secara bersama-sama supaya mampu mengawal nilai-nilai demokrasi. Itu yang saya kira perlu saya tegaskan. Nah, karena itu sekali lagi saya sepakat bahwa sekarang saatnya kita memberikan pemahaman Pancasila yang benar, yaitu 18 Agustus. Melalui apa? Melalui lembaga pendidikan. Bagi yang tidak tertampung lewat lembaga pendidikan, melalui apa? Melalui ormas. Ormas yang mana? Ormas pendiri negara. Jadi ormas itu lebih dulu baru negara. Siapa? NU, Muhammadiyah, Tarekat Islam, dan banyak ormas lain. Bertanggung jawab ormas ini untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ya, karena mereka sudah paham Pancasila itu apa itu. Jadi Pancasila itu bukan barang baru. Ya. Nah, peraturan perundang-undangan yang menyangkut soal bagaimana mengimplementasikan Pancasila itu sudah jelas. Lembaga pendidikan ada, Kementerian Pendidikan ada, Kementerian Agama ada, Kementerian Hukum dan HAM ada, MPR ada, DPR ada. Semua ini harus bertanggung jawab mengimplementasikan Pancasila. Ya, supaya apa? Supaya Pancasila ini berdiri tegak. Supaya Pancasila berdiri tegak, ya, dalam rangka menjadi pilar pengawal ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, terakhir, ya, supaya ini tidak mengalami kekisruhan di masyarakat, maka kita, menurut saya, Pancasila harus bersama-sama, menurut kesadaran kita bersama, kesadaran kolektif, untuk mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, mohon maaf, saya harus pamit terlebih dahulu. Pak Rita, ya. Baik, terima kasih, Bang Ya. Amir. Ya, makasih. Sehat selalu, Bang. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Amir, terima kasih sekali lagi sudah bergabung di acara pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, tadi saya kira Bang Amir sudah menegaskan bahwa sekali lagi MUI nanti juga akan mengeluarkan sikap terkait bagaimana RUU BPIP, tapi sementara karena sambil mengkaji ya prosesnya saya kira. Kemudian tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Bang Amirullah tadi juga bagaimana sebetulnya pembahasan ini nanti tidak menimbulkan polemik, artinya kalau nanti RUU ini tetap akan berlangsung, kira-kira seperti apa proses untuk berdinamisasi di internal rakyat, baik yang menolak ataupun mungkin yang menyetujui. Nah, saya kira ini menjadi nanti diskusi kita bersama. Bapak Ibu sekalian, ini tadi juga di kolom chat sudah ada yang menanyakan dari Mbak Tia Rahmania bahwa kisruhnya RUU HIP ini menjadikan semua sepakat bahwa Pancasila menjadi sesuatu yang harus dibela dan dijaga, tapi banyak juga ormas yang sekarang menyatakan diri mendukung dan mengklaim Pancasila sesungguhnya tidak menjadikan Pancasila dalam ADART-nya itu sendiri, bahkan menampilkan bentuk intoleransi dan ekstrim pada langkah aktifnya ini. Bagaimana dengan ormas seperti ini? Kemudian apakah kemudian membuat mereka tampil sebagai Pancasilais? Nah, kemudian ini ada Mas Erwin Indra yang akan bertanya. Silakan Mas Erwin Indra, di-unmute dulu, maaf. Silakan. Halo, Mas Erwin Indra. Ada Mas Erwin? Ya, silakan Mas Erwin Indra. Di-unmute dulu, Mas. Ya, baik, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Erwin Indra. Di sini saya ingin tahu ya secara jelas gitu kan, kenapa RUU HIP ini yang sekarang berubah menjadi RUU BIP gitu kan harus didorong dalam bentuk undang-undang.
seakan-akan ini ditafsirkan adanya kegentingan atas dasar keadaan yang mendesak untuk segera diubah dan seakan-akan ini menimbulkan sebuah kekosongan hukum. Nah, itu ya. Artinya ini keadaan genting gitu, seakan-akan gitu. Padahal kalau misalkan kita tadi ya, saya melihat dari Bapak Fauzan Amar, gitu, bahwa kejahatan terhadap ideologi itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99 itu tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Nah, di sana ya. Makanya ketika RUU HIP didorong terus gitu kan menjadi RUU BIP ini, seakan-akan ini ada kegentingan gitu, ada kekosongan hukum. Nah, kalau kita kaji lebih dalam lagi, ya kan kejahatan keamanan negara ini itu juga sudah diatur sebetulnya. Ya kan? Di dalam KUHP itu bisa dilihat dalam pasal 107, 108, kemudian terdapat juga di sini kalau misalkan kita pahami tadi menurut Bapak Amir sebagai wakil yang disebutkan di sana bahwa ideologi Pancasila ini gitu kan itu sudah diatur dalam undang-undang. Mungkin kalau secara lebih jelas itu terdapat di dalam alinea 4. Nah, sebetulnya sudah ada di sana. Tinggal tadi kalau misalkan dihubungkan dengan pertanyaan Bapak Amir tadi kan, kenapa gitu kan tidak diturunkan saja istilahnya pendelegasian dari presiden terhadap menteri Mendikbud gitu kan untuk supaya pendidikan Pancasila ini diterapkan dari mulai SD sampai dengan perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Artinya tidak perlu istilahnya dibuatkan undang-undangnya. Seakan-akan di sini terdapat kekosongan hukum atau kegentingan lah. Bahwa ini harus didorong dan segera bahwa ini adalah harus dijadikan undang-undang. Nah, ini kan ibaratnya kan seakan-akan genting. Nah, perlu dipahami juga di sini, gitu kan, mengenai hierarki perundang-undangan. Seakan-akan di sini, kalau misalkan nanti undang-undang dijadikan undang-undang BPIP ini dijadikan undang-undang, berarti kan nanti ada turunannya. Nah, norma-normanya ini seperti apa nanti perubutannya? Apakah nanti secara sertifikat gitu, atau misalkan cartanya itu seperti apa nanti penafsirannya? Nanti apakah kedudukannya ini malah menurun gitu kan kedudukannya itu? Padahal gitu kan secara hierarki Pancasila ini tadi disebutkan posisinya berada di paling atas gitu kan. Nah, seperti itu gitu kan. Nah, mohon penjelasannya gitu. Seperti apa gitu. Ini kan seakan-akan ini kok ada kegentingan gitu loh kan. Ada kegentingan. Terjadinya konflik kepentingan gitu loh kan. Bahwa ini harus didorong dengan segera dijadikan undang-undang. Apakah benar bahwa ini terdapat kekosongan hukum? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Erwin Indra. Tadi dikhawatirkan ada kekosongan hukum ya, mengarah kepada hal itu sehingga perlu ada RUU dan terkesan suasana menjadi genting. Nah, apakah sebetulnya bisa proses Pancasila itu diinternalisasi atau dikuatkan lewat pendidikan saja? Seperti tadi Bang Amir dan Bang Amirullah juga sudah menyampaikan, sehingga tidak perlu ada undang-undang kemudian nanti kalau bicara soal turunan dan fungsinya nanti akan seperti apa gitu, jangan-jangan justru malah banyak bersinggungan dan hal yang barangkali mengkhawatirkan sesuatu hal yang tidak baik gitu ya. Jadi bagaimana bila dikuatkan saja dengan fungsi-fungsi yang selama ini sudah ada begitu. Kalau Bang Erwin tadi menyampaikan, kemudian ada lagi masukan dari chat Bang Apridon Rusadi bahwa ada atau tidaknya BPIP pedoman dasar pembinaan ideologi Pancasila tetap harus disusun dalam sebuah undang-undang. Bahwa terkait perlunya konsistensi ketetapan, Pancasila adalah kesepakatan sehingga perlu disusun kesepakatan terkait pokok pemahaman yang akan menjadi turunan pengamalan dalam bidang pendidikan dan kegiatan berbangsa dan bernegara. Baik, ini ada yang mau bertanya lagi, Mas Fahrunas Mas Fahrunas ya dari Pekanbaru, silakan Mas Fahrunas, ada? Mas Fahru? Iya. Oke, Mbak. Oh, Pak Fahru ya, mohon maaf saya.
Pak Silakan Harnas. Pak Baru. Baik, ya. Ya, Silakan. Harnas Majabar dari Pekanbaru. Ya, saya kebetulan bergabung tidak dari awal ya. Tetapi dalam 2 hari ini saya mengikuti webinar dengan topik yang hampir sama mengenai HIP, mengenai hari ini mengenai RUU BPIP. Kemudian pagi tadi juga ada webinar mengenai khilafah isme versus komunisme segala macamnya. Tetapi sebetulnya akar persoalan kita sejak rezim yang sekarang ini berkuasa, memang posisi umat Islam itu dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dan realitas politik kita hari ini bukan tidak banyak ya tokoh-tokoh Islam yang dulunya juga sehaluan dengan kita, sebarisan dengan kita. Dan sekarang mereka sudah masuk di dalam jaringan kekuasaan juga. Ketika sebut nama misal ada Mahfud MD, ada Buya Syafi'i Ma'arif, ada wakil presiden kita Maruf Amin dan sebagainya. Kemudian penguatan-penguatan secara politik oleh rezim di lembaga legislatif yang memproduksi undang-undang, dan ini kata kuncinya di situ. Jadi itu sekarang sudah mayoritas sudah mereka di situ. Oleh karena itu, menurut saya, Majelis Ulama Indonesia dalam menyikapi masalah RUU BPIP dan juga mungkin masalah RUU HIP yang sampai sekarang kan belum ditarik secara resmi dari prolegnas itu, ya mungkin harus ada langkah konkret. Wacana-wacana seperti ini bukannya tidak berguna, tetapi kalau kita hanya wacana yang dibicarakan di luar pentas politik yang diperankan oleh penguasa dengan lembaga legislatif, saya pikir tidak akan banyak memberikan hasil. Oleh karena itu saya sependapat tadi bahwa perlu ada pernyataan resmi, protes atau apapun namanya dari Majelis Ulama dan juga dari organisasi Islam lainnya mengenai keberatan-keberatan yang kita bahas hari ini, supaya persoalan ini tidak makin lama semakin merugikan posisi umat Islam. Mungkin demikian, Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farhonas. Ya, saya kira umat Islam jadi mungkin ada sedikit terpecah gitu ya pendapatnya dengan kondisi seperti ini. Kemudian mungkin tadi ada sedikit pendapat bahwa ternyata beberapa tokoh umat Islam yang selama ini sebetulnya dikenal negarawan, kemudian mungkin menjadi mungkin berubah gitu, sedikit berubah karena kemudian ada di dalam lingkaran kekuasaan. Baik, saya kira mungkin ke Mas Fauzan ingin menanggapi dulu Mas, atau mau ada pertanyaan lagi dari teman-teman kita di sini? Oke, boleh. Ya, silakan. Baik, terima kasih Mbak Mita, para Bang Amirsa ya, dan juga para penanya sekalian, para peserta yang saya hormati. Tadi terkait dengan pertanyaan Bang Amir ya, ya soal perdebatan BPIP dibubarkan dan sebagainya, saya kira tadi sudah saya jelaskan secara panjang lebar. Selama 20 tahun pembinaan ideologi Pancasila itu adalah tidak ada yang bertanggung jawab secara khusus untuk melaksanakan itu. Baru kemudian tahun 2018 Presiden Jokowi membentuk UKP PIP melalui peraturan keputusan Presiden yang kemudian berubah menjadi BPIP. Nah, jadi mengapa ini perlu payung hukum ya yang kuat ya? Yang pertama alasannya adalah kalau hanya melalui peraturan Presiden itu hambatan koordinasi dan sinkronisasi ideologi Pancasila dengan lembaga-lembaga lain yang kewenangannya diatur dengan undang-undang, misalnya dengan kementerian. Kan nggak bisa dong BPIP yang hanya di bawah peraturan Presiden harus melakukan koordinasi secara luas dengan kementerian, karena ini kan kementerian di bawah undang-undang. Jangankan dengan kementerian, misalnya dengan BNPT saja, BNPT di bawah undang-undang, sementara di bawah Perpres. Nah, perbedaan instrumen hukum di mana Perpres kedudukannya di bawah undang-undang, bahkan di bawah peraturan pemerintah, akan menyulitkan BPIP dalam melaksanakan tugasnya. Itu alasan yang pertama. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bang Indra ya, dan juga siapa tadi Mbak Tia ya. Yang kedua,
payung hukum Perpres bagi BPIP itu justru dikhawatirkan menjadi alat kekuasaan rezim penguasa sebagaimana pernah terjadi pada era sebelumnya. Jika hanya dengan Perpres eksistensi BPIP sangat terkait dengan penguasa, di mana setiap saat dapat diancam dibubarkan jika tidak, dalam tanda petik, melayani kepentingan penguasa. Wah, ini nggak sesuai nih, kita bubarin aja deh. Nah, ini kalau hanya dasarnya Perpres. Nah, Perpres adalah produk hukum yang dibentuk tanpa pelibatan DPR dan partisipasi masyarakat luas. Jadi terserah presiden. Dan kalau seperti ini kan seolah-olah bahwa pembinaan ideologi Pancasila adalah hanya domainnya presiden. Padahal kan ini adalah domainnya negara. Dan negara kan berarti dari mulai eksekutif, legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Nah, dengan diatur undang-undang, maka sejak awal pembahasan RUU masyarakat bisa terlibat memberikan masukan. Bagaimana model pembinaan ideologi Pancasila dalam suatu negara hukum demokratis, dan disinggung oleh Bang Amir Syah. Selain itu, jika sudah jadi undang-undang, DPR bisa optimal mengawasi pelaksanaannya, termasuk dalam anggarannya. Bayangkan kalau BPIP sekarang itu kan anggarannya numpang ke Seknek. Nah, kalau orang numpang di Seknek, ya terserah nanti Seknek turunnya kapan. Sehingga mengurusi pembinaan ideologi seluruh negara, anggarannya nyantol pada kementerian. Nah, ini kan tentu tidak bisa maksimal. Jika sudah menjadi undang-undang, DPR bisa optimal mengawasi. Apabila hanya berdasarkan Perpres, BPIP hanya menjadi atau bersifat diskresi presiden dan tidak bisa diawasi optimal oleh DPR dan masyarakat. Nah, ini jadi itulah mengapa Pak Mayrin kita perlu ada undang-undang yang secara khusus terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian ya saya kira kalau tadi ya, saya setuju dengan Mbak Tia tadi ya. Kemarin orang teriak-teriak tentang teriak-teriak tentang anti Pancasila dan sebagainya. Tiba-tiba ketika begitu ada RUU HIP ini muncul menjadi seolah-olah paling depan dalam garda Pancasila, tetapi tadi disinggung oleh Mbak Tia dalam ADART-nya belum mencantumkan Pancasila sebagai anggaran dasar di dalam organisasinya. Nah, saya kira ini menurut saya bagian dari inkonsistensi. Nah, tentu ya mestinya ya tidak hanya di dalam tindakan, tapi juga dalam ucapan, dalam sikap resmi organisasi, dalam aturan organisasi juga harus ada. Nah, ini saya kira menjadi satu tantangan bersama, dan tentu kita berharap bahwa ini agar segera berakhir ya, sehingga kemudian pada akhirnya memiliki satu payung hukum yang kuat. Pak Fahrunas ya kalau kita lihat ya, kalau dilihat bahwa posisi umat Islam lemah itu harus kita lihat pada aspek mana. Kita lihat misalnya pada undang-undang di periode kepemimpinan Presiden Jokowi ini, kalau kita lihat undang-undang yang terkait dengan umat Islam juga sudah banyak gitu, dilahirkan oleh DPR gitu. Misalnya ada undang-undang tentang surat berharga negara yang kita kenal dengan nama SUKO. Ada undang-undang yang kemarin adalah jaminan jaminan produk halal JPH. Itu juga lahir juga di era Presiden Jokowi menjadi presiden ini. Artinya bahwa sebenarnya kalau kita lihat akomodasinya juga sangat banyak. Misalnya adalah Hari Santri ya. Dengan Hari Santri itu kemudian undang-undang pesantren, di mana undang-undang pesantren itu otomatis pesantren negara sekarang tidak lagi memandang pesantren itu sebagai sesuatu yang sebelah mata, tapi memang harus ada pembinaan dari negara. Termasuk di dalamnya adalah memberikan bantuan negara kepada para pesantren. Ini kan contoh bagaimana sesungguhnya itu ada, penetapan itu ada. Nah, kalau kemudian misalnya dinilai masih lemah, saya kira undang-undang ini kalau saya tunjukkan ini ya, mungkin tadi Pak Harunnas Jabar, ini dalam perpresnya ini Pak, surat presiden ini di sini bunyinya perihalnya adalah rancangan undang-undang, jadi suratnya adalah perihal rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila Pak. Jadi surat yang dikirim oleh DPR kepada pemerintah itu adalah tentang haluan ideologi Pancasila. Kemudian perihalnya masih sama, tapi substansinya adalah yang sudah berubah. Jadi misalnya di dalam surat ini disebutkan bahwa kami menerima sebagai substansi RUU yang terkait dengan kelembagaan BPIP yang saat ini telah ditetapkan dalam peraturan presiden. Nah, jadi artinya
ini masih di dalam surat yang dikirim oleh Presiden kepada DPR itu masih terkait dengan RUU HIP. Jadi bukan kemudian dihilangkan, ini juga untuk menjawab pertanyaan Bang Amirsa. Ini kan Presiden itu menerima surat dari usulan DPR. Kemudian Presiden, pemerintah membahas bersama tentu saja kementerian terkait ya. Nah, kemudian hasil pembahasan Presiden itu, pemerintah itu diserahkan lagi kepada DPR. Jadi bukan membuat RUU yang baru, bukan. Ini kelanjutannya. Nah, oleh karena itu maka tidak melanggar aturan sebagaimana tadi harus dicabut. Ini tetap namanya di sini masih namanya terkait dengan keterkaitannya dengan RUU HIP, tetapi pemerintah mengusulkan namanya menjadi RUU BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi tidak membuat RUU baru, ini kan melanjutkan. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan di awal materi yang saya sampaikan tadi, adalah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat. Ya, mungkin saya ingin mengulas kembali bagi yang baru datang di dalam poin yang tadi saya sampaikan adalah yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat di sini ya. Kalau kita lihat substansi surpresnya ini Pak Fahrudin, Pak Harnas, pemerintah telah merubah total judul dari RUU, isi RUU menjadi Badan Pembinaan Pancasila. Jadi kita tidak mencabut undang-undangnya, tidak, RUU-nya tidak, tapi melanjutkan pembahasan. Itu kan begitu mekanismenya. Jumlah babnya juga berubah, pasalnya juga berubah, sekarang jadi 17 pasal. Ya, ini 17 pasal itu bisa juga dimaknai 17 rakaat gitu Pak Harnas. Bisa juga dimaknai 17 Ramadan. Ya, kalau kita mau menaik 17 Agustus, ini juga boleh lah, silakan gitu ya. Jadi rakaat lah ini. Nah, kemudian dimasukkan konsideran ya di dalam konsideran masuk TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Nah, ini yang menjadi protes umat Islam termasuk dari MUI tadi. Ini sudah dimasukkan sekarang. Kemudian TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Ya, ini tentang penjelasan juga. Ini yang disebut dengan TAP MPR Sapu Jagat. Ada Undang-Undang Anti Terorisme, Ormas, Pengelolaan Sumber Daya Nasional dan sebagainya. Kemudian pasal kontroversial ini juga dihilangkan. Misalnya tentang Trisila dan Ekasila. Nah, ini di drop lah istilahnya gitu. Jadi RUU BPP ini hanya berisi pasal-pasal yang mengatur tentang tujuan, fungsi, wewenang, struktur kelembagaan. Tidak lagi membahas tentang tafsir Pancasila, haluan Pancasila dan sebagainya. Ini murni membahas tentang teknis. Nah, oleh karena itu ya pemerintah dan DPR sepakat bahwa DIM RUU BPP tersebut tidak akan segera dibahas dalam waktu dekat. Itu. Jadi bukan kemudian memaksakan diri seperti menjawab pertanyaan Mas Erwin, tidak akan dibahas, tapi kita masih memberikan kesempatan. Ya, alasannya dua. Satu, mempersilahkan segenap elemen masyarakat memberikan tanggapan, kritik dan masukan tentang penyempurnaan. Ya, barangkali ada yang kurang sempurna ya dari 17 pasal 7 bab itu, silakan memberi masukan, boleh secara tertulis, boleh audiensi, silakan. Dan menjadikannya sebagai dokumen terbuka untuk publik. Nah, jadi kalau Pak Harnas mau minta, boleh Pak, nanti kita kirim Pak. Saya punya Pak. Biar kita bisa membaca secara lebih komprehensif gitu. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menyelesaikan wabah Covid pandemi 19 ini. Jadi artinya apa? Dalam hal ini DPR dan pemerintah tidak memaksakan diri. Kita realistis lah bahwa sekarang sedang ada wabah pandemi ya. Maka kemudian ya kita memberi kesempatan kepada pemerintah. Kalau Bapak sekalian, kalau segala usulan presiden tadi tidak ditindaklanjuti, berarti DPR melihat pemerintah sedang konsentrasi untuk menyelesaikan wabah COVID, atau bisa juga masih menunggu masukan dari masyarakat. Nah, oleh karena itu saya kira masyarakat diberi kesempatan, silakan memberikan masukan-masukan terkait dengan undang-undang tersebut. Nah, nanti jika situasi sudah mulai kondusif, nah, misalnya kondusifnya ternyata bulan depan sudah kondusif, bisa juga dilanjutkan. Atau minggu depan bisa saja. Atau nanti di bulan September, Oktober, silakan. Ini kan kita situasinya tidak menentu itu. Maka masyarakat sudah memberikan saran masukan tentang RUU BPP ini kepada DPR, barulah pembahasan RUU BPP ini akan dilanjutkan oleh DPR bersama pemerintah. Jadi kalau saya lihat Pak, ini substansinya itu pada hal-hal yang 8 tadi itu.
Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya kira sekali lagi pemerintah tentu dalam hal ini mendengar, ya DPR juga mendengar, ya bagaimana masukan-masukan dari masyarakat dengan sebaik-baiknya. Karena saya setuju tadi dengan Bang Amir Syah bahwa apalah artinya tanpa menjadi sebuah undang-undang kalau tanpa dukungan rakyat. Jadi tanpa dukungan rakyat tidak ada artinya sebuah undang-undang. Saya setuju dengan Bang Amir Syah itu. Jadi undang-undang ini tentu saja tidak bermaksud memukul, tapi merangkul, ya, memberikan pembinaan ideologi Pancasila kepada seluruh warga negara. Ya, kemudian kita pemerintah tentu ya di situ banyak pakar hukum, maka kemarin yang menyerahkan adalah Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, dan kita tahu semua beliau adalah seorang pakar hukum tata negara. Tentu tidak mungkin lah seorang pakar hukum tata negara menjadi Menko Polhukam dan juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi kok melanggar prosedural. Tentu saya kira pasti sudah mempertimbangkan dengan seksama. Jadi intinya seperti itu, Mbak Mita. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau melanjutkan pertanyaan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mas Fauzan Amar sudah merespon tadi beberapa pertanyaan dari penanya kita pada malam hari ini. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan masukan tambahan sebelum nanti kita akan mengakhiri diskusi ini pada pukul 21.30, kira-kira ya di 18 menit lagi ya. Ada yang akan bertanya lagi atau menyampaikan tanggapan? Jika tidak ada, barangkali saya persilakan mungkin kepada Bang Rohim, selaku Direktur Ma'arif Institute, mungkin ingin memberikan masukan ataupun mungkin ada informasi terbaru yang bisa disampaikan di dalam seputar diskusi RUU BPIP ini. Kang Rohim? Nggak ada info baru, Mita. Oh baik, Kang. Itu udah keren. Ini ada pertanyaan yang japri ke handphone saya ini. Oh silakan, bagaimana Mas Fauzan, silakan. Apakah ada motif ideologis atau memang politis? Nah, bagi kami kaum muda generasi milenial, era reformasi ini butuh tafsir segar Pancasila sesuai kebutuhan masyarakat yang dikuasai oleh ledakan teknologi informasi instan. Tantangannya adalah bagaimana menyajikan makna praktis Pancasila yang mudah dipahami tetapi tak dogmatis. Lajunya wacana Pancasila masa lalu perlu direnungkan kembali, walaupun tafsir segar atas dasar negara tetap harus diupayakan dalam menghadapi era demokrasi terbuka ini dengan tantangan baru dari generasi milenial dengan mobilitas yang serba cepat. Era reformasi sekarang ini kadang mengaburkan jati diri kebangsaan di tengah gempuran informasi yang berkecamuk. Sudah saatnya tafsir segar Pancasila memilah dan menyaring gagasan mana yang sesuai kebutuhan jangka pendek berpolitik dan jangka panjang berbangsa. Sejak berakhirnya Orde Baru mulai kepresidenan Habibie hingga Jokowi belum terasa ada usaha masif mengejawantakan tafsir segar Pancasila. Oke, terima kasih nih pertanyaannya. Saya kira justru itu nanti menjadi tugas daripada BPIP. Nah, tadi kan sebagaimana saya tampilkan tadi di layar bahwa tugas BPIP adalah melakukan sosialisasi dan internalisasi Pancasila kepada seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk di dalamnya adalah tentang bagaimana sosialisasi Pancasila kepada orang milenial, ya, kepada generasi kolonial, ya gitu ya, atau kepada generasi X, generasi Y dan sebagainya, tentu beda. Itu nanti BPIP yang di dalamnya ada unsur Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana. Jadi masukan dari pertanyaan tadi saya kira bisa supaya bagaimana Pancasila itu betul-betul dipahami oleh generasi muda dengan mudah, ya, tidak lagi bersifat dogmatis. Nah, ini kewenangannya ada di dalam BPIP. Oleh karena itu kita hanya memberikan RUU ini hanya memberikan satu payung hukum, ya, atau landasan hukum yang kuat supaya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya BPIP bisa menjalankan tugas itu dengan maksimal, ya, dengan baik, dengan benar, sehingga kemudian pada akhirnya tugas-tugas tersebut didukung dengan sumber daya manusia yang baik, dan mungkin anak-anak muda di sini juga bisa mendaftar sebagai tenaga di BPIP, ya, mulai tenaga ahli dan sebagainya.
termasuk di dalamnya adalah didukung dengan anggaran yang memadai. Nah, tanpa itu semua saya kira berat, karena mensosialisasikan ideologi bangsa kepada 267 juta warga negara Indonesia itu bukan perkara yang mudah. Nah, apalagi tadi yang disinggung oleh saudara Bang Amiruddin ya, bahwa memang di dalam undang-undangnya yang sekarang ini, ya, kita lihat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang tadi saya kutip itu tidak ada pelajaran Pancasila masuk di dalam pelajaran Pancasila itu tidak lagi masuk di dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Nah, ini pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Nah, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat. Nah, ini tidak ada di sini secara spesifik pendidikan Pancasila. Ini pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa, matematika. Ya, dulu kewarganegaraan tuh nggak bisa ya Mas, Pancasila nggak ada di situ ya? Tidak ada, ini pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lain dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89. Ini ada. Isi kurikulum setiap jenis jalur jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, bahkan di atas pendidikan agama. Gitu. Kemudian pada kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya pendidikan Pancasila. Nah, ini mungkin karena dianggap jelek ya, karena ini kan 89 berarti masih dianggap sebagai Orde Baru, sehingga pada era reformasi ya tahun 2003 semua hal yang berbau Orde Baru itu dihapuskan, termasuk Pancasila di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Dulu betul tadi Bang Amir singgung, saya dulu zaman sekolah dapat pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Waktu saya masuk kuliah dapat penataran P4. Nah, sekarang mana yang melakukan? Nggak ada. Dulu ada BP7. Sekarang, nah ini Anda lihat, semua hal yang berbau Orde Baru seperti BP7, P4 dibubarkan. Termasuk mata pelajarannya dihapus. Nah, makanya tadi di awal saya katakan bahwa ya sesuai dengan kaidah fikih, al-muhafadzatu ala qadimis sholi wal ahdu bil jadidil aslah. Mempertahankan nilai lama yang masih baik. Ya kan? Termasuk RUU BP yang lama dari MSU kita pertahankan dan mengambil nilai-nilai baru, inovasi yang lebih baik lagi. Jadi karena itu tidak ada RUU baru, ini melanjutkan RUU lama yang kemudian namanya tidak lagi HIP tapi adalah RUU PIP. Saya kira begitu Mbak Mita. Terima kasih. Baik. Ya baik, terima kasih Mas Fauzan. Tadi tambahan yang menarik nih Mas yang terakhir bahwa ternyata ada perubahan dari Sikdisnas 1989 ke yang baru, bahwa memang Pancasila nggak kelihatan gitu. Makanya tadi sempat mikir apakah mungkin masuk ke PPKN gitu, tapi ternyata substansinya memang berbeda. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin menambahkan pertanyaan ataupun masukan? Mungkin Kak Kartini bisa memberikan pandangan? Kakak? Kak Kartini? Bisa dibuka. Oh, belum. Assalamualaikum. Aduh, Waalaikumsalam, ini seru nih. Makasih Kak, bergabung. Silakan Kak. Iya, ini saya melihat dari dua senior kita ini luar biasa ya. Masing-masing sudah menguasai di ahlinya. Satu yang BPIP, yang satu udah ahlinya untuk bagaimana supaya beranguskan ini. Memang kalau kita lihat, ini sebenarnya ada benang merah yang ingin disampaikan oleh pemerintah bahwa kita sama-sama ingin mengamankan. Tapi sayangnya ini belum sempat disosialisasikan. Akhirnya membuat semua pihak menjadi merasa ini ada niat-niat tertentu. Nah, memang baiknya ini harus ikutin prosedur. Kalau dalam birokrasi kan ada prosedur ya. Prosedur persuratan dan yang lain-lain, termasuk prosedur bagaimana mencabut dari sesuatu yang tidak jadi menjadi apa yang tadi mau dibahas nggak jadi dibahas. Tapi kan kalau dari Mas Fauzan tadi bilang bahwa ini ada masih yang itu juga cuma ganti, artinya apa bedanya gitu loh. Sementara yang diinginkan sama semua pihak bahwa udahlah cabut dulu, terserah nanti mau jadinya apa, masukkan lagi. Daripada nanti kesannya memaksakan, ya kan, jadi salah paham lagi nih gitu. Nah, tapi kita lihat aja ya, karena saya yakin ya orang-orang cerdas semua ini.
nggak ada yang ini. Yang di DPR itu kan sudah orang hebat ya semua. Tapi persoalannya harus tetap melihat bagaimana persoalan di bawah ya, di grassroots. Jangan sampai ada perpecahan. Gitu. Perpecahan ini kan sumbernya kita udah masuk nanti ke banyak hal. Tidak ada lagi persatuan-kesatuan. Kemudian juga terlampau banyak lah urusan-urusan yang harus kita benahi. Padahal COVID ini udah nomor 1 nih, pusing banget ya kita ya. Melihat teman-teman kita yang di PHK, melihat banyak yang mahasiswa atau pelajar yang putus sekolah. Banyak regulasi-regulasi yang justru yang timpang tindih. Nah, yang kayak gini kok jadi kesannya jadi mengalihkan gitu, mengalihkan hal-hal yang sebenarnya sekarang menjadi utama kita gitu. Persoalan COVID ini sebenarnya persoalan bangsa kita yang sekarang sudah mendesak, ekonomi, semua pendidikan ini tergerus. Bagaimana pendidikan jalan tapi tidak ada kuota. Gitu. Nah, terlepas dari ini, saya ya memberikan apresiasi terhadap 2 senior kita ya. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik lah. Saya positive thinking, yang apa yang sudah dilakukan oleh semua pihak tentunya adalah mencari win-win solution. Tapi tetaplah kita berpegang bahwa kalau mau ingin baik, ya memulai kembali dengan baik gitu. Kalau memang tadi udah disepakati seperti itu oleh DPR, ya sosialisasikan kembali dengan semua. Tunda, jangan buru-buru juga sampai semua sudah benar-benar semua pihak menerima. Gitu. Itu saja dari saya, Adinda. Makasih nih ya. Ini keren ini. Saya mengamati dari tadi walaupun jumlah pesertanya naik turun ini segini aja ini. Sayang banget ya. Fastabiqul khairat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak sudah memberikan masukan dan tanggapan poin posisi pemikirannya. Baik, karena sudah pukul berapa ini ya? 9.24 dan kita mengakhiri 9.30. Barangkali mungkin kita sudah di akhir acara. Mungkin sebelum ke Mas Fauzan, mungkin Kang Yayan ada yang mau disampaikan dulu untuk closing statement dari Genial ID. Terima kasih Mbak Mita. Jadi diskusi yang sangat menarik dan saya harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Amir Shah, kemudian Pak Fauzan, kemudian juga para peserta. Di sini ada pesertanya hebat-hebat ya. Ada Kak Rohim, Direktur Ma'arif Institute, kemudian ada Mbak Tia Rahmania, nih dosen filsafat, dekan filsafat di Paramadina ya, Mbak Tia ya. Kemudian juga ada Pak Nur Hajim Agam, kemudian juga ada Pak Fahmi dari ICIP ya Pak Fahmi, Mbak Kartini dan macam-macam ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan betul bahwa kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, makanya DPR dan pemerintah juga sebenarnya RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas dalam waktu dekat. Dengan 2 pertimbangan utama. Yang pertama adalah untuk mempersilahkan segenap elemen masyarakat memberikan tanggapan, kritik, dan masukan untuk penyempurnaan draft DIM ini. Jadi ini sebenarnya bagian dari masukan, tanggapan, dan respon masyarakat terhadap RUU BPIP tersebut. Jadi sebenarnya pemerintah dan DPR sekali lagi sudah sangat demokratis, sudah sangat aspiratif, dan selalu membuka ruang kepada masyarakat, kepada publik untuk memberikan masukan dan kritik. Dan pemerintah dan DPR juga sekarang lagi fokus untuk menyelesaikan atau menghadapi pandemi COVID-19. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama kepada para pembicara, Mbak Mita, dan para peserta semua. Dari saya sekian, billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yayan, pemimpin redaksi Genial ID. Mas Fauzan Amar, sebagai closing statement terakhir, silakan. Baik, terima kasih Mbak Mita, para penanya dan para narasumber sekalian, Kang Yayan saya hormati. Jadi yang jelas ya ini adalah bagian dari kita hidup dalam berdemokrasi. Tentu terjadi perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar. Bahkan tadi Bang Amir Shah secara berkelakar perbedaan pendapat dan perbedaan pendapatan katanya tadi dia nyinggung. Ya, jadi
saya kira itu bagian dari dinamika. Lawan berdebat adalah teman berpikir, begitulah saya kira ya. Jadi kalau kita semuanya sama tentu nggak menarik. Dan saya kira pemerintah juga sudah menyampaikan daftar inventaris masalah atas RUU ini ya, setelah mendapatkan masukan baik secara tertulis maupun secara lisan, termasuk adalah melalui tagar di media sosial ya, melalui demonstrasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat. Dan kita tentu berharap ya bahwa RUU ini seperti tadi disampaikan oleh Bang Amir Syah bahwa tanpa dukungan dari rakyat, undang-undang tidak akan ada artinya, dan masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan-masukannya terhadap RUU ini, sehingga mudah-mudahan nanti hasilnya betul-betul sesuai dengan harapan kita semua. Tapi yang jelas bahwa pembinaan ideologi Pancasila itu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, karena itu adalah bagian hal yang mendasar ya, karena itu menyangkut kehidupan kita. Salah satu kekuatan Indonesia adalah dari keanekaragaman atau kebinekaannya itu, dan itu karena bisa kuat memiliki landasan ideologi, ya ini adalah Pancasila. Dan tentu kita ingin bahwa seluruh warga negara Indonesia yang jumlahnya 267 juta ini semuanya tidak hanya memahami Pancasila, ya, mengerti tentang Pancasila, tapi juga bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Mbak Mita, para peserta sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir mungkin masih bergabung ini bersama kita, ingin menyampaikan closing statement. Bang Amir? Halo Bang Amir? Oke, barangkali Bang Amir masih mengikuti rapat sehingga berarti sudah tidak terlalu bergabung dengan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira ini akhir dari diskusi kita. Terima kasih sekali lagi juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, dan atas nama Jenel ID ini juga kami memberikan banyak apresiasi atas segala masukan dan saran Bapak Ibu.